Halo homebrewers, balik lagi sama gue Yastagor. Pada episode kali ini gue kedatangan beans dari roastery Java Halu Coffee. Oke, ini baik banget ya. Gue diberikan ada 3 jenis beans. Yang pertama ada Java Halu Coffee Farm West Java dengan proses double wash. Yang kedua itu masih dari Java Halu Coffee Farm ya. Mungkin dia satu beans yang sama, cuman prosesnya beda. Ini ada natural Icha. Icha kayak nama orang ya guys. Dan yang ketiga ini Java Halu Coffee Farm West Java, prosesnya black honey. Di dalam pengiriman gue dapet di sini ada tulisannya make your video unboxing before you open this package. Langsung kita buka aja. Apa ini isinya? Wow. Ini isi yang pertama, ada 3 lembaran kertas, nanti gue akan coba baca. Dan kemudian ada apa lagi? Kosong. Ini ada stiker guys. Stikernya cu banget. Stikernya cu banget guys. Ini black honey, black honey. Ini kayak gambar beruang gitu guys, lucu banget. Stiker-stiker. Di sini ada name tag-nya ya guys. Ada 3, yang mana ini berbeda-beda kalau dibalik ya. Ini ada double wash. Oh, di sini keterangannya. Jadi dia taruh keterangannya tuh di name tag-nya ini guys. Jadi nggak taruh di packaging tapi taruh di name tag. Tapi sebelum itu gue akan coba lihat ini apa. Jadi di sini ada prosesornya. Oh, mungkin ini namanya Ica kali ya guys. Dia kayak ada Mbak Ica di sini kayaknya nih. Jadi ada petani kopi 2 lagi metik kopi gitu. Dengan nama prosesornya Miss Rani Mayasari. Halo Miss Rani Mayasari. Di sini ada jalannya di Padalarang West Java. Washing stationnya juga ada di Mekarwangi, Sindangkerta, West Bandung, West Java. Dan di baliknya itu ada kategori-kategori dari dia petik merah cherry, terus fermentasi, terus grading, terus sampai di drying prosesnya. Dan kopi-kopi yang 3 ini itu ditanam di ketinggian 1400 sampai 1600 mdpl. Nah, di sini ada prosesnya guys. Yang tadi itu ada wash, double soak, coffee processes with double anaerobic fermentation, chamomile, orange, lemongrass, round body and sugar. Oh, mungkin notesnya ya guys ya. Jadi di double wash yang tadi itu ternyata mengandung notes. Yang pertama ada chamomile, ada orange, lemongrass, dan sugarcane. Kemudian ada honey anaerob, kemudian ada natural anaerobic. Gue pikir wash double ini proses wash yang diulang 2 kali prosesnya, ternyata beda guys. Coffee process with double anaerobic fermentation. Menarik. Ini tag-nya. Jadi sebelum kita buka, kita coba kategorikan dulu. Yang pertama ini ada double wash ya. Kemudian yang kedua ada natural Icha. Dan yang ketiga ada black honey. Langsung kita tempatin cupping bowl-nya. Karena setelah kita buka, kita mau cupping dulu. Yang pertama, Java Halu Coffee Farm dengan proses double wash. Langsung kita buka. Bijinya bagus guys. Roastingannya nggak belang-belang. Roastingannya serupa sewarna semua. Yang kedua kita coba assess dari roastingannya. Ini natural Icha. Roastingannya masih bagus. Bijinya juga bagus banget guys. Sempurna. Sepenglihatan gue nggak ada yang defect. Roastingannya seragam semua. Dan yang ketiga ini dari prosesnya black honey. Coba kita lihat. Kita assess dulu roastingannya. Kita assess dulu bijinya. Secara kasat mata bagus banget guys bijinya. Terus roastingannya juga sesuai semua. Nggak ada yang belang-belang roastingannya. Jadi langsung kita cupping aja guys. Seperti biasa di depan gue sudah ada cupping bowl. Kita akan cupping dan kita akan giling terlebih dahulu. Biji kopinya sebanyak 12 gram. Sesuai urutan ini yang pertama double wash. Sembari kita panaskan suhunya sampai 93 derajat Celcius.
Kita pakai 12 gram. Kita giling beans yang pertama. Kemudian kita giling beans yang kedua dari natural dengan proses natural Icha. Seberat 12 gram juga. Dan kita giling beans yang ketiga dengan proses black honey seberat 12 gram. Sebelumnya sudah gue flush ya guys grindernya. Oke, langsung kita seduh dengan suhu sekitar 93 derajat Celcius. Pada saat cupping, jangan diputer-puter kettle-nya, jadi biarkan dia waving di bawah seperti ini. Fungsinya supaya seragam ya guys. Dan tidak ada parameter tambahan pada saat cupping, jadi semuanya sama. Di satu sisi, biarkan dia mutar. Sudah selesai dan kita tunggu 3-4 menit. Oke guys, sudah 4 menit, langsung kita break terlebih dahulu sekalian assess aromanya. Ini aromanya cukup funky, yang black honey. Yang kedua, natural Icha. Masih funky, cuman tidak terlalu funky seperti black honey. Dan yang ketiga, ini double wash. Aromanya gurih guys, yang ini guys. Beda dari aroma yang satu dan yang kedua. Setelah kita break the crush, kita sisihkan krema-krema yang ada di permukaan kopi. Dan yang terakhir. Oke guys, langsung kita cobain. Rasanya yang black honey itu ada floralnya juga. Di samping dia ada fruitynya juga. Kemudian yang kedua yang natural Icha. Yang natural Icha itu lebih lebih clean aftertaste, dia manis juga di depan. Kemudian yang double wash ini kita coba. Ternyata yang double wash itu lebih funky guys daripada yang natural Icha dan black honey justru. Dari ketiga beans yang dikirimin ke gue pada hari ini, ketiganya menarik guys, tapi gue kayaknya lebih tertarik ya dengan rasa yang clean yang di tengah ini guys. Dan kenapa gue tertarik untuk coba enhance dari cup yang kedua ini, karena dia itu punya floral yang agak ketutup sedikit guys kalau di cupping. Nah, niat gue untuk coba keluarin si rasa floralnya ini lagi dengan metode pour over. Langsung kita coba. Jadi kita langsung giling biji kopi yang di tengah ini natural Icha. Kita pastikan terlebih dahulu. Langsung kita giling dengan gilingan. Kalau gue mau enhance aroma itu biasanya agak sedikit lebih kasar guys. Jadi tadi di gilingan medium, sekarang lebih ke medium to coarse. Gue setting. Kita pakai 15 gram. Kita giling terlebih dahulu. Gue tertarik dengan aroma floral yang tadi dan gue coba enhance apakah dia bisa keluar ketika gue coba seduh dengan pour over. Kita tunggu sebentar lagi. Suhunya sebentar lagi mencapai 93 derajat Celcius. Jangan lupa kita flush paper filternya. Dan kita buang air bekas flushan paper filter. Langsung kita tuang biji kopi yang sudah kita grind, medium to coarse.
Fungsinya kenapa gue agak sedikit kasarin itu untuk enhance aromanya guys. Supaya bisa lebih semerbak lagi keluar. Seperti biasa gue cibik-cibikin dulu. Dengan air sepercik-percik. Ya. Supaya dia nggak kaget guys. Sekitar 30-40 second. Dan proses ini bisa kalian semua di rumah ganti dengan proses blooming seberat 2 kali berat kopinya guys. Berarti kalau misalkan mau blooming itu kira-kira bloomingnya tuh di sekitar 30 gram air. Kali ini seperti biasa dengan metode seduh sapu jagat gue menggunakan beans seberat 15 gram dan harapannya total yield yang dihasilkan itu 225 ml. Sehingga kita mendapati rasio 1:15 guys. Dan gue membaginya dengan 3 kali puring. Aroma pada saat gue puringan pertama itu manis yang semerbak langsung menuju hidung gue guys. Ini aromanya betul-betul manis, makanya setiap orang itu pada saat brewing itu menjadi satu momen yang paling sakral. Dan gue suka banget proses ini karena gue bisa menghirup langsung asap yang keluar dari dripper gue ini. Kemudian puringan terakhir, puringan ketiga seperti biasa gue pakai pattern puring andalan gue adalah pattern puring bunga. Simple aja guys, sebenarnya cuman lingkar-lingkar gitu doang. Gue pengen bikin ini tipis-tipis aja, light-light aja, dan gue pakai metode cut brew. Jadi tidak sampai habis air yang ada di dripper lo itu sudah diangkat. Supaya tadi yang putih-putih tadi, yang krema di atas itu setelah bagian penyeduhan itu tidak langsung masuk ke dalam kopi lo. Dan kita akan assess kopi ini dari panas ke suhu sedang sampai ke suhu dingin guys. Fungsinya apa? Supaya untuk evaluasi kira-kira roastingannya itu bagus apa enggak, konsisten apa enggak, dan kita bisa evaluasi juga dari si beansnya tersebut apakah dari sisi prosesnya dan segala rupanya itu sampai ke meja seduh gue ini itu beansnya bener-bener beans yang oke. Jadi langsung kita cobain pada saat dia panas. Dari aromanya ini bener-bener manis doang yang gue rasain. Ini bener-bener gugah selera banget supaya lu cepet-cepet nyeruput kopi ini. Bener guys, tadi yang floral itu bener-bener keluar rasanya ketika gue menggunakan metode pour over ini. Jadi hint of floralnya itu bener-bener keluar dan disambut dengan manis dari sugar cane dan clean aftertaste guys. Ini benar-benar oke banget ya pada saat dia panas. Dan kita coba tunggu suhunya ketika dia sudah sedikit menurun. Langsung kita cobain pada saat rasanya, pada saat suhunya sudah agak turun sedikit. Ini suhu sedang ya guys. Dari aromanya yang manis tadi itu masih ada, cuman turun sedikit aroma manisnya. Dan ada aroma asemnya yang agak sedikit naik ya. Kita cobain rasanya. Di suhu sedang ini menurut gua adalah the perfect time-nya pada saat lo nyobain kopi. Kenapa? Karena ini balance semua guys. Jadi manis dari sugar cane-nya itu berpadu dengan rasa fruity-fruity dari, I don't know, mungkin ini kayak campuran jeruk sama strawberry ya guys. Asamnya dari situ. Terus dia juga di akhirnya itu dia clean aftertaste. Ini bener-bener kopi yang menurut gue enak. Kenapa? Karena dia clean aftertaste-nya nggak tinggal di tenggorokan. Dan kita cobain pada saat suhunya sudah dingin. Langsung kita cobain pada saat suhunya sudah turun atau sudah dingin. Kita coba assess dari aromanya. Aroma asemnya itu masih ada dan aroma manis dari sugar cane-nya juga dia nggak hilang guys. Jadi bisa gue bilang kopi ini dari sisi aroma cukup konsisten. Kita cobain dari sisi rasanya ya guys.
Menarik banget guys. Pada saat dia udah adem, bodinya itu kayak lebih bulat gitu guys. Dia tetap clean aftertaste dan gue masih bisa merasakan sugar cane-nya justru pada saat dia dingin tuh malah lebih naik guys. Rasa sugar cane-nya itu, rasa manis itu lebih naik. Bahkan tidak seperti kopi-kopi pada umumnya ketika dia sudah dingin tuh asamnya naik. Ini enggak, ini malah manisnya yang naik guys. Ini oke banget. Dari sisi rasa dan aroma pada saat dia panas, sedang, dan dingin ini cukup konsisten dan ini approve guys. Silahkan lo cobain dan bisa langsung lo kontak Instagramnya Java Haru Coffee Farm ya, dan bisa langsung lo check out kopi-kopinya di e-commerce kesayangan lo semua guys. Oke homebrewers, kita akan coba terus ngulik kopi dari roastery lokal. Jadi buat lo semua yang belum subscribe, silakan langsung subscribe dan tunggu perspektif gue lainnya di Why Perspective.